Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Indranwari, NIM 2022 79022, Prodi S1 Teknik Sipil. Saya mahasiswa dari Universitas Papua ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Mekanika Tanah 2. Materi yang saya akan jelaskan sedikit di sini adalah distribusi tegangan dalam tanah ya teman-teman. Teori yang saya ambil yaitu teori Boussinesq ya teman-teman. Jadi saya merangkum ada 4 aspek ya teman-teman dalam teori Boussinesq ini. Yang pertama beban titik, yang kedua beban merata persegi panjang, yang ketiga beban merata berbentuk lingkaran, yang keempat beban merata trapesium ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke beban titik ya teman-teman. Beban titik tambahan tegangan vertikal delta tegangan Z pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan yang ada di depan ya teman-teman. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama, Q itu sama dengan beban titik atau tegak lurus permukaan ya teman-teman. Kemudian yang Z, kedalaman yang diukur dari permukaan tanah sampai ke titik yang ditinjau ya teman-teman. Kemudian yang R, jarak horizontal dari beban titik ke titik yang akan ditinjau ya teman-teman. Jadi kalau Z ini beban horizontal, jarak horizontalnya teman-teman ke jarak yang akan ditinjau, titik yang akan ditinjau ya teman-teman maksudnya. Dan R ini jarak horizontalnya teman-teman. Kalau Z-nya itu dia begini dan vertikal, kalau yang R-nya horizontal ya teman-teman. Oke, selanjutnya, jika faktor pengaruh untuk beban titik pada teori Boussinesq didefinisikan sebagai berikut. Ini sebagai persamaannya teman-teman, maka dapat ditentukan bahwa delta QZ sama dengan Q per 2 Z kuadrat IB. Selanjutnya, contoh soal ya teman-teman, pondasi tapak bujur sangkar lebar 0,9 meter atau sama dengan 90 cm ya teman-teman, terletak pada kedalaman 2 meter. Fondasi menahan beban titik dari kolom dengan Q sama dengan 100 kN ya teman-teman. Hitung penambahan tegangan di bawah pusat fondasi titik B ya teman-teman, dan di pusat sudut luasan titik A bila beban fondasi dianggap sebagai beban titik pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah ya teman-teman. Ya di sini ada teman-teman bisa lihat di sini ada yang arah ke bawah itu beban Q-nya ya teman-teman, beban titik Q, dan yang akan diselesaikan di sini adalah titik B dan titik A teman-teman. Jika titik B ini dia tidak menggunakan R ya teman-teman atau jarak horizontal, tetapi kalau yang A ini dia menggunakan jarak horizontal ya teman-teman, karena dia tidak sejajar dengan sumbu batang ya teman-teman, atau sejajar dengan tegangan yang diberikan ya teman-teman. Oke, kemudian penyelesaiannya, karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan fondasi neto pada dasar fondasi, maka beban titik Q sama dengan Qn sama dengan 85,41 kN ya teman-teman. Untuk titik A, jarak dari pusat beban R sama dengan 0,45 akar 2 sama dengan 0,4 meter ya teman-teman. Ini titik A nya, R nya tuh 0,4 meter, dan kemudian Z nya itu 1 meter ya teman-teman. Kemudian RZ nya 0,4 sama dengan R nya, dan kemudian untuk tegangan Z nya itu teman-teman 17,29 kN per meter persegi. Kemudian yang titik B, jarak dari pusat beban R nya sama dengan 0 kan teman-teman. Seperti sebelumnya yang saya bilang, karena dia sama atau titiknya tuh yang diambil, yang ditinjau itu sama dengan beban Q nya ya teman-teman, atau sejajar ya teman-teman. Jadi tidak ada jarak horizontal maksudnya teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua ya teman-teman, beban merata persegi panjang ya teman-teman. Di sini ada persamaannya. Kemudian disederhanakan menjadi tegangan Z sama dengan QOI. QO sama dengan tegangan akibat beban fondasi ya teman-teman, dan I sama dengan nilai faktor pengaruh ya teman-teman.
Kemudian selanjutnya ini nilai pengaruh tegangan vertikal di bawah sudut persegi panjang yang dibebani seragam ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu sebuah fondasi persegi panjang dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter ya teman-teman. Dan seperti yang ditunjukkan pada gambar di depan. Panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter ya teman-teman. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 128 kN per meter persegi ya teman-teman. Maka hitunglah tegangan vertikal tegangan Z pada titik A dan B. Ya ini sama seperti kasus yang sebelumnya. Kalau dia di B sini dia tidak mempunyai jarak horizontal ya teman-teman. Tetapi kalau di A sini dia mempunyai jarak horizontal karena dia tidak sejajar dengan tegangan yang diberikan oleh titik Q. Kita akan bahas penyelesaian dari titik A terlebih dahulu ya teman-teman. Titik A berada di sudut luasan ya teman-teman. Beban merata 4 kali 3 meter persegi. Kedalaman yang ditinjau Z sama dengan 1 meter ya teman-teman dari sudut luasan. Dan hasil yang didapatkan di sini 31,232 kPa. Kemudian penyelesaian di titik B teman-teman, seperti saya bilang tadi R-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi titik B berada di sudut luasan. Beban merata 2 kali 1,5 meter. 2 kali 1,5 meter dapat dari mana teman-teman? Dari, kalau 2 meternya itu dari setengah panjang, 1,5 nya dari setengah lebar ya teman-teman. Kedalaman yang ditinjau Z 1,1 meter ya teman-teman, maaf, dari sudut luasan. Jadi yang didapatkan di sini adalah 116,736 kPa ya teman-teman. Kemudian lanjut yang ketiga ya teman-teman, beban merata berbentuk lingkaran ya teman-teman. Di sini bisa dilihat bahwa ada Z dan R ya teman-teman untuk jarak yang ditinjau. Kemudian ada persamaannya di sampingnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk titik selain di bawah pusat lingkaran dapat menggunakan chart dari Foster dan Alvin 1954 ya teman-teman. Kemudian contoh soalnya di sini ada dua teman-teman, yang B dan yang A. Sebuah fondasi tangki berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang A tangki di permukaan, yang B tangki pada kedalaman 1 meter ya teman-teman. Jadi apakah berbeda tegangannya jikalau dia berada tepat di atas permukaan atau dia masuk ke dalam tanah sebesar 1 meter, apakah sama atau berbeda ya teman-teman, gitu teman-teman. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 128 kPa dan Y tanah sama dengan 18 kN per meter kubik. Maka hitunglah delta tegangan Z di titik A dan B pada dua kondisi. Yang A kondisi tangki di permukaan tanah, yang B fondasi tangki pada kedalaman 1 meter ya teman-teman. Penyelesaiannya di tangki di permukaan itu sebagai berikut ya teman-teman. Bisa dilihat penyelesaiannya seperti apa, dan yang didapat di sini sama dengan 80,64 kPa ya teman-teman. Untuk yang di titik B nya ini teman-teman sama, ini masih sama ya teman-teman, dari A tangki di permukaan, tapi yang dihitung di titik B nya ya teman-teman. Yang sebelumnya ini kan di titik A, kalau yang sekarang saat ini di titik B. Jadi persamaannya bisa dilihat dan penyelesaiannya bisa dilihat sama-sama ya teman-teman, dan dapat dilihat hasilnya 42,24 kPa ya teman-teman. Baik, selanjutnya yang B teman-teman, yang sudah masuk atau dia masuk pada kedalaman 1 meter ya teman-teman. Jadi ini yang ditinjau di titik A nya terlebih dahulu dan persamaannya bisa dilihat dan penyelesaiannya juga
dan hasilnya didapatkan 93,5 kPa ya teman-teman. Perlu dihitung tekanan fondasi neto dengan Qm sama dengan Q di Fy dikurangi berat tanah yang digali ya teman-teman, sama dengan 128 kurang 1 kali 18 sama dengan 110 kPa ya teman-teman. Selanjutnya yang B pada kedalaman 1 meter, yang ditinjau ini di titik B ya teman-teman, dan persamaannya dan penyelesaiannya bisa dilihat sama-sama ya teman-teman, dan hasilnya 45,1 kPa teman-teman, sama penyelesaiannya seperti tadi sebelumnya. Di titik A didapat 110 kPa ya teman-teman. Kemudian yang keempat, beban merata trapesium memanjang ya teman-teman. Ini ada trapesium dan yang ditinjau itu dia jauh teman-teman dari bawah, di bawah permukaan itu jauh, jadi dia pasti menggunakan R ya teman-teman, atau jarak horizontal. Untuk distribusi tegangan di bawah titik A dapat menggunakan chart Osterberg 1957. Jadi ada contoh soalnya teman-teman, suatu timbunan jalan dengan tebal 5 meter, lebar permukaan jalan 9 meter, dan lebar bawah 19 meter. Maka hitunglah tambahan tegangan di titik B teman-teman. Ini dia tidak ditinjau pada pas atau tidak ditinjau pas di bawahnya teman-teman, dia agak di sampingnya, jadi dia pasti menggunakan R ya teman-teman, atau jarak horizontalnya teman-teman. Kemudian penyelesaiannya sebagai berikut ya teman-teman, ada di depan ini dan bisa dilihat part sebelumnya ada A, B, C, D, dan kemudian untuk luasan A, B, C, D ini Z sama dengan 8, A sama dengan 5 meter, B sama dengan 15 meter, A per Z sama dengan 0,625, B per Z sama dengan 15 per 8 sama dengan 1,875 ya teman-teman. Untuk I nya sama dengan 0,47 ya. Kemudian untuk luas A, E, F, B, Z sama dengan 8 meter, A sama dengan 5 meter, B sama dengan 1 meter, A per Z sama dengan 0,62. Sorry teman-teman, 0,625 ya teman-teman. B per Z sama dengan 1 per 8 sama dengan 0,125 ya teman-teman. Untuk I nya sama dengan 0,14. Jadi untuk tegangan Z didapatkan 31,35 kPa teman-teman. Baik, terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jikalau ada kurang dan salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga sedang belajar untuk memahami dan untuk bisa memahami mekanika tanah 2 ya teman-teman, atau tepatnya di materi teori Flusinus ya teman-teman.